أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sihir adalah, bahasa Arabnya dulu ya, aqdun baina sahir bi kufrihi wa syaitanun bi qudratihi ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min taqdiril khaliq. Bahasa Indonesianya, bahasa mudahnya, sihir adalah sebuah amalan, sebuah akad atau perjanjian antara tukang sihir dengan kekufurannya yang dibantu dengan setan-setan dari kalangan jin dengan kemampuan-kemampuannya untuk menggapai sebuah tujuan yang mana tidak terlepas dari garis takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di pertengahan surah Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Sungguh tukang sihir sehebat apapun tidak mampu memberikan mudarat, tidak mampu mencelakai siapapun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tempelkan tangannya ke lantai. Ya, lagi semangatnya tapi diganggu sama jin caper itu. Jin cari perhatian. Mudah-mudahan Allah mesti segera, amin. Maka kita harus tahu cara bagaimana meluluhkan, menghancurkan, menghindari diri kita dari sihir. Karena sihir ini termasuk penyakit sebagaimana penyakit-penyakit biasanya. Jadi kita harus tahu obatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'u an butlah." Bacalah surat Al-Baqarah, sungguh setiap siapapun yang mengamalkan surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan keberuntungan juga keberkahan. Siapapun yang meninggalkan surat Al-Baqarah, dia mendapatkan penyesalan. Dan sungguh sihir sehebat apapun tidak mampu mengalahkan kesaktian, kehebatan, keberkahan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kuncinya satu, baca Al-Baqarah rutin, dipahami maknanya. Yang kedua, di dalam kitab tadi Syekh Usamah Al-Audi dalam kitab Al-Manhajul Qur'ani memberikan tata cara untuk melacak sihir. Sihir ini ada khadamnya, juga ada buhulnya. Buhul itu media sihir. Media sihirnya mungkin kita kaji pekan depan insya Allah, kalau masih diadakan. Insya Allah diadakan lagi. Kita lihat kondisi. Jadi sihir itu mudahnya ada buhulnya atau medianya yang ada di luar dan di dalam tubuh. Di luar tubuh cirinya apa, di dalam tubuh cirinya apa, nanti kita akan sampaikan pekan depan insya Allah. Intinya ada buhul sihirnya atau media sihir. Nah, media sihir ini kalau kita berhasil menemukan, berhasil kita hancurkan, maka sihir itu dengan izin Allah mudah dihancurkan. Caranya begini, bangunlah ibadah wajib dengan serius, istiqomah, tingkatkan kualitas ibadah sunnah, lalu upayakan sebelum tidur salat taubat 2 rakaat, salat sunnah mutlak atau salat hajat 2 rakaat. Dalam hajatnya mohon kepada Allah ditampakkan buhulnya di mana. Ya Allah, mohon tampakkan kepada hamba ya Allah gangguan apa yang terjadi pada hamba. Apabila sihir, tolong tampakkan kepada hamba siapa tukang sihirnya, di mana letak buhulnya. Namun ingat ini kodenya di sini. Hamba berjanji kepadamu tidak dendam, tidak marah, tidak sakit hati kepada orang yang menyihir hamba. Kalau kita marah, ada dendam, tidak akan dikabulkan, mustahil. Karena keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan, kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Maka salah kalau kita berdoa, ya Allah, balikkanlah sihir yang terkena, yang mengenai diri hamba kepada orang yang mengirimnya. Itu salah besar. Ada doa ya, Ustadz Dukun di TV, Bapak Ibu mungkin udah tahu lah ya, nggak usah saya sebutkan. Berdoa, ya Allah, apabila ada santet di dalam tubuh beliau, kembalikanlah kepada yang ngirimnya. Ini salah kaprah. Nggak boleh kita menzalimi orang lain. Ya, jelas di dalam Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara sifat-sifat hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya Allah, ya, sifat kasih sayangnya Allah, dia adalah diantaranya memiliki sifat ketika dicaci orang, disakiti oleh kata-kata daripada orang lain, dia membalasnya dengan kebaikan.
Qulu salama, memaafkan dan mendoakan yang baik. Maka kita doakan, ya Allah, apabila betul hamba disihir, hamba mohon kepadamu, berilah hidayah kepada tukang sihir dan bangsa jin yang menjadi khadam. Maka insya Allah itu lebih mulia. Yang ada di muka bumi ini ridho kepadamu. Artinya apa? Kita harus saling memaafkan, dipijen ya, hasad-hasad, iri dengki, sakit hati dan sebagainya, pijen dari hati kita, dibuang. Ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu, juga hamba memaafkan siapapun yang selama ini menyakiti diri hamba. Harus susah Pak Ustaz, paksa ke Allahumma paksain gitu. Doa minta ke Allah dilembutkan hati kita. Emang nggak semudah diucapkan ya, tapi yakinlah bahwasanya rahmat Allah lebih indah daripada kita dendam kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maafkan semua orang. Kalau sunnahnya mah perempuan ya yang punya suami curhat ke suami, ngobrol ya. Paksa suaminya dengerin. Bapak-bapak juga yang punya istri dengerin dia cerita. Berkeluh kesahkah atau apa, menjadi penyimak yang baik. Ya kadang kan mungkin suami capek baru datang pulang dari kerja gitu kan, masih keringetan, masih harum ya, harum surgawi. Misalkan istri belum sudah pengen dimanja, pengen didengar dan sebagainya. Sering tafahum saja, saling tafahum, saling memahami satu sama lain. Disunahkan untuk mendengarkan curhat istri sebelum tidur. Begitu ya. Yang belum nikah semoga segera Allah segerakan. Amin. Yang ketiga ya. Yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum para nabi memberikan salawat kepadamu. Artinya apa? Kita baca salawat Nabi Ibrahimiyah aja. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca itu. Ya, berulang-ulang. Lalu yang terakhir, janganlah engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh. Bingung nggak tuh? Haji dan umroh sebelum tidur bisa kali ke gitu kan? Bagaimana itu? Memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Begitu ya? Saya pernah coba sebenarnya. Salah juga sih sebetulnya. Cuma saya coba tidur nggak doa, habis rupiah nih tidur nggak doa, sama tidur berdoa beda. Wallahi beda. Ya. Suatu saat lah pernah saya habis rupiah tidur, cobalah nggak berdoa, coba ya. Cuma nggak boleh dicoba sebetulnya. Kalau kita beriman sama Nabi mah harus doa gitu. Singkat cerita penasaran gitu loh. Kok orang-orang keluhannya, gangguannya aneh-aneh ketika tidur ya. Mulai dari tidurnya susah tidur lah, insomnia lah. Kalau tidur merasa ada yang ngegencet dinding lah. Ya ada yang mencengkram, ada yang mencakar, ada yang mimpi buruk. Saya baru tidur gini, baru ya maaf ya sombong gitu ya. Itu nggak boleh. Sombong tidur ya. Langsung itu ada yang ngegencet. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hati teh, ya Allah tobat ya Allah gitu. Hamba mohon ampun ya Allah, hamba sudah sombong, hamba tidak berdoa sebelum tidur dengan sengaja. Tobat, langsung ditobati. Langsung kuncinya kalau erem-erem, gerakin jempol dulu ya. Sambil baca ayat kursi, gerakan jempol atau salah satu jemari kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya Allah, hamba yakin bantuan daripadamu, hamba yakin engkau menangkan hamba. Itu di mimpinya itu langsung saya mimpi, saya diajak keliling di pondok ini. Ini di sini ada jin-jin yang katakanlah dikirim lain sebagainya, ada yang standby, ada yang ganggu santri gitu. Diceritakan di mimpi itu. Saya bilang, saya nggak butuh informasi ini. Kamu siapa? Saya ini penunggu di sini. Jin penunggu kan ada di mana aja. Saya diajak keliling di sini. Oh saya pukulin, singkatnya saya karate itu leher-leher. Allah Akbar. Kak dia gitu kan. Jangan ganggu santri-santri saya di sini. Singkat cerita mimpi itu begitulah namanya mimpi ya, penuh hayalan. Singkat cerita si jin yang tadi saya usir, kamu segera pergi, gak usah tinggal lagi di sini karena ini tempatnya santri-santri menghafal Al-Quran. Pergi cari tempat lain. Singkat cerita, saya mohon kepada Allah menangkan hamba, terbangun, meludah ke kiri, baca ayat kursi, baca doa, wudhu lagi, baru saya tidur nyaman habis itu. Alhamdulillah. Nah, jadi betul-betul Bapak Ibu kalau kita berdoa sama nggak berdoa teh beda bisa.
Ya. Kalau berdoa sekalipun misalkan maaf masih diganggu, setidaknya kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita wudhu ya. Kalau kita wudhu tertidur, gerak-gerik kita, malaikat itu ada di antara baju dan kulit kita. Berdoa Allahumma firlahu, ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Gerak ke sini, ampuni dia ya Allah. Gerak ke sini, ampuni dia ya Allah. Masya Allah, indah sekali sebetulnya kalau kita tahu bocoran-bocoran nikmat juga pahala dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya selain itu baca doa sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya, atau Allah Bismika Allahumma ahya wa amut sama. Ya, tapi dalam hadis yang saya tahu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, karena lagi hidup, kita masih hidup, berdoa Bismika Allahumma amutu, kita mati, ya, mati sementara, bukan mati betulan. Jadi kalau mati betulan juga setidaknya kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di alam mimpi kita bisa berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Bisa berjumpa, jelas di dalam Al-Qur'an ada ayatnya. Ya. Tetapi ingat, kalau berulang-ulang ketemu dengan orang yang meninggal itu, yakin itu adalah bangsa jin. Bangsa jin yang menyusup ke dalam alam mimpi kita, menipu kita dengan menyamar menjadi orang-orang leluhur yang kita kenal. Ngaku jadi kakek, jadi nenek, bapak ibu yang sudah meninggal, atau jadi siapa yang sudah meninggal membawa makanan biasanya. Hati-hati kalau sudah dikasih makanan itu hati-hati ya. Dalam mimpi jangan diterima makanan dari siapapun. Karena ada sihir namanya sihir makul wa masyhur. Sihir lewat minuman dan makanan. Kalau di dalam alam nyata tidak bisa ditemu oleh dukun tersebut, ya tukang sihir tersebut, maka di alam mimpi akan dikerahkan pasukannya dari kalangan jin. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang ngasih makan banting aja, usir. Saya nggak butuh kalian, kalian pergi. Ya, kalau dia melawan, kalau perlu bunuh di dalam mimpi. Kenapa? Karena alam mimpi itu alam yang bisa dikuasai oleh bangsa jin dan kita lemah. Artinya kita harus berlindung kepada Allah, memohon kekuatan agar kita dimenangkan melawan khadam-khadam atau jin-jin pengganggu. Begitu ya. Ketika sudah mengamalkan itu, tawakal kepada Allah. Jadi tawakal bukan di akhir aja, Bapak Ibu. Di awal juga tawakal. Jadi tawakal, ikhtiar, tawakal. Bukan ikhtiar dulu baru tawakal. Bukankah Nabi mengajarkan kita baca bismillah sebelum melakukan sesuatu? Artinya kita udah tawakal dulu ke Allah, baru amal, ikhtiar, usaha, baru tawakal lagi dengan hasil yang Allah tentukan untuk kita. Nah, itu sekilas untuk melacak juga meluruhkan gangguan sihir.